Seorang raja yang dianggap separuh dewa, setara dengan dewa matahari. Namanya adalah Ramses kedua, sang penguasa dengan lebih dari 100 anak dari belasan selir dan juga ratu. Tapi, apakah ini hanya soal nafsu seorang raja? Atau justru siasat politik paling jenius dalam sejarah dunia kuno? Naiknya Ramses kedua ke tahta. Langit Mesir masih dikuasai debu dan juga pasir ketika Seti I, Fir'aun yang tegas namun dihormati. Ia menunjuk putranya sebagai penerus tahta. Nama sang putra adalah Ramses, seorang anak muda dengan sorot mata tajam dan postur tubuh menjulang. Tak banyak yang tahu saat itu bahwa anak muda ini kelak akan dikenal sebagai Ramses yang agung. Fir'aun paling terkenal, paling lama berkuasa, dan paling produktif secara biologis dalam sejarah Mesir kuno. Ramses kedua dilahirkan sekitar tahun 1303 sebelum Masehi dalam dinasti ke-19 Mesir. Era yang ditandai dengan kebangkitan kekuasaan militer dan ekspansi wilayah. Ayahnya, Seti I, adalah pemimpin yang memulihkan stabilitas Mesir setelah masa penuh gejolak yang ditinggalkan oleh Akhenaten dan Tutankhamun. Ia tahu, untuk mempertahankan imperium, ia butuh penerus yang tidak hanya cerdas dan kuat, tapi juga mengakar dalam sistem kekuatan Mesir, yang saat itu memadukan agama, mitologi, dan politik dalam satu tubuh. Tubuh Fir'aun. Sejak kecil, Ramses dibesarkan bukan hanya sebagai pangeran, tapi sebagai manifestasi ilahi. Ia diajarkan bahwa darah para dewa mengalir dalam nadinya, dan bahwa rakyat Mesir tidak hanya mematuhinya karena hukum, tapi karena keyakinan spiritual. Dididik dalam militer, administrasi negara, astronomi, hingga tata cara ritual keagamaan. Ramses dibentuk menjadi lebih dari sekadar manusia. Di usia 14 tahun, Ramses kedua sudah dinobatkan sebagai Khorgens, yaitu rekan pemerintahan ayahnya. Ini bukan sekadar jabatan simbolis. Ia diberi tanggung jawab atas sebagian wilayah kekuasaan Mesir dan ikut dalam kampanye militer. Ia melihat langsung bagaimana prajurit-prajurit Mesir menaklukkan wilayah asing di Syria dan juga Kanaan, dan bagaimana ayahnya mengukuhkan kekuasaan melalui kebesaran arsitektur dan ketakutan politik. Saat Seti I wafat, sekitar tahun 1279 sebelum Masehi, tak ada satupun bangsawan atau jenderal yang menentang penobatan Ramses kedua sebagai Fir'aun. Ia naik tahta sebagai raja ketiga dari dinasti ke-19 dalam usia sekitar 24 tahun. Tapi sejak hari itu, satu hal berubah. Ambisinya tak lagi terbatas pada kejayaan militer, tetapi juga pada warisan yang tak tertandingi. Di balik kejayaan itu, ada satu obsesi yang mulai tumbuh dalam benaknya. Bagaimana menciptakan kekuasaan abadi, bukan hanya lewat batu dan kuil, tapi lewat darah keturunannya. Ramses kedua menyadari
satu hal penting dalam sistem kerajaan Mesir. Semakin banyak keturunan, semakin banyak peluang untuk mengikat rakyat, bangsawan, dan bahkan lawan dalam lingkar kekuasaan keluarga. Ia tidak hanya akan memperluas kekaisaran Mesir ke tanah asing, tetapi juga memperluas pengaruh biologisnya ke seantero negeri dan seberang perbatasan. Dan inilah awal dari sebuah bab luar biasa dalam sejarah umat manusia. Kisah seorang raja yang disebut-sebut memiliki lebih dari 100 anak. Anak-anak dari para ratu, selir, dan wanita istana. Dengan nama dan wajah mereka terpahat di dinding kuil dan makam sepanjang Nil. Ketika Ramses II resmi naik tahta, Mesir berada di titik kritis. Wilayahnya luas, dari delta Nil di utara hingga ke Nubia di selatan. Namun, ancaman dari bangsa Hittite dan pemberontakan di Kanaan terus membayangi. Ramses tahu, untuk menjaga Mesir tetap kuat, ia butuh lebih dari sekadar gelar. Ia butuh menunjukkan kekuatan nyata di medan perang. Pada tahun kelima pemerintahannya, ia memimpin salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah. Pertempuran Kades. Di sana, di tepi sungai Orontes, Ramses melawan pasukan Hittite yang kuat. Meski pertempuran ini berakhir tanpa kemenangan mutlak, Ramses II menggambarkannya sebagai kemenangan besar. Ia bahkan mengukir relief kemenangannya di banyak kuil, Luxor, Abu Simbel, dan juga Ramesseum. Namun, kemenangan yang lebih penting dari medan perang adalah kemenangan dalam pencitraan. Ia memanfaatkan propaganda secara sistematis, membangun patung-patung besar, menuliskan kisah dirinya sebagai dewa perang, dan meyakinkan rakyat bahwa tak ada yang lebih kuat darinya di bumi. Di luar perang, Ramses II dikenal sebagai raja pembangun. Ia membangun lebih banyak monumen daripada Firaun manapun. Kuil Abu Simbel di Nubia, yang terpahat di tebing batu, menjadi simbol keagungan yang tak tertandingi. Kuil Ramesseum didedikasikan untuk dirinya sendiri. Berdiri megah dengan relief kehidupan istana yang menggambarkan ia dikelilingi oleh ratu dan anak-anaknya. Tapi, yang paling menarik dari semua ini adalah motif tersembunyi di balik pembangunan dan ekspansi tersebut. Ramses ingin kekal, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai ayah bangsa. Dan langkah berikutnya sangat jelas, mengisi istana dengan keturunan sebanyak mungkin. Kehidupan istana dan para ratu. Mesir kuno memiliki sistem poligami yang dilegalkan untuk raja. Tapi, tidak ada yang menjalankannya sebesar Ramses II. Ia memiliki 2 permaisuri utama yang dikenal dalam sejarah, Nefertari dan juga Isetnofret. Namun, juga puluhan selir lainnya yang namanya tidak tercatat secara lengkap. Nefertari dikenal sebagai ratu tercinta Ramses. Namanya diabadikan dalam kuil megah di Abu Simbel. Dan surat cinta Ramses kepadanya masih tersisa dalam bentuk puisi yang menggetarkan. Cintaku padamu lebih manis dari anggur, lebih harum dari bunga lotus, dan lebih kuat dari badai sungai Nil.
Namun, cinta itu tak menghalangi Ramses untuk menjalin hubungan dengan banyak wanita istana. Ia membangun harem besar, dan setiap wanita istana bisa menjadi istri kerajaan jika melahirkan anak dari Ramses. Sistem ini menghasilkan sebuah pohon keluarga yang rumit, dengan anak-anak dari berbagai ibu yang tinggal dalam istana yang berbeda. Beberapa ratu diketahui berasal dari wilayah asing, seperti Hittite dan juga Mitanni. Sebagai bagian dari perjanjian damai, Ramses menikahi putri Raja Hittite sebagai simbol aliansi setelah perang panjang. Ini bukan sekadar cinta antar bangsa, tapi juga strategi diplomatik lewat pernikahan. Para wanita istana tak hanya diperistri karena kecantikan atau kasih sayang, tetapi karena fungsi politik mereka. Melalui anak-anak dari berbagai wanita, Ramses mengikat wilayah-wilayah asing dalam jaringan keluarga dan pewaris. Ia tidak hanya menjadi raja Mesir, tetapi juga patriarkal besar dari dunia timur dekat. Anak-anak sang Fir'aun, dari pewaris hingga yang dilupakan. Bukti arkeologis menunjukkan Ramses II memiliki lebih dari 100 anak. Terdiri dari sekitar 50 putra dan 50 putri. Banyak di antaranya diabadikan dalam relief di kuil-kuil Mesir. Salah satu yang paling terkenal adalah Amun-Herkipisef, anak dari Isut-Nofret, yang sempat ditunjuk sebagai putra mahkota. Namun, banyak dari anak-anak Ramses wafat sebelum dia sendiri meninggal. Usia panjang Ramses sekitar 90 tahun, membuat sebagian besar putranya wafat terlebih dahulu. Dan ini menciptakan krisis suksesi. Baru pada akhir hayatnya, salah satu anaknya yang ke-13 atau ke-14, Merenptah, naik sebagai penerus tahta. Merenptah bukan pewaris utama, tapi pewaris yang tersisa. Sungguh ironis, dari 100 anak, hanya satu yang benar-benar menggantikan tahta. Dan itu pun setelah semua saudaranya gugur. Beberapa di antaranya meninggal muda, sementara lainnya menjadi imam, jenderal, atau pejabat provinsi. Putri-putri Ramses pun tak kalah berperan. Beberapa bahkan dinikahi Ramses sendiri. Dalam tradisi Mesir kuno, untuk menjaga darah kerajaan tetap murni. Ini bukan insest dalam pandangan mereka, melainkan bagian dari ritual pemeliharaan keturunan ilahi. Strategi kekuasaan lewat keturunan. Nah, jika Fir'aun lain menggunakan pasukan untuk menaklukkan, Ramses II menggunakan rahim dan silsilah. Dengan memiliki anak di setiap wilayah dan dari wanita berbagai kalangan, Ramses menciptakan loyalitas yang bersifat genetik. Ia bukan hanya raja, tapi juga ayah bagi begitu banyak pejabat, jenderal, imam, dan bangsawan. Setiap anak Ramses yang menjabat adalah simbol kendali. Ia tidak bisa memberontak terhadap ayahnya, karena darah ilahi mengalir di tubuhnya. Bahkan, kemungkinan besar beberapa wilayah seperti Nubia dan juga Delta Nil dijaga oleh anak-anak Ramses sendiri. Ini adalah strategi kekuasaan yang sangat modern untuk zamannya. Birokrasi darah.
dan ia memainkannya dengan sangat lihai. Ramses tahu jika ia tak bisa hidup selamanya, maka ia akan menciptakan jejak biologis yang abadi. Dengan 100 anak, ia menjadikan dirinya sebagai akar pohon yang menjalar ke semua cabang kekuasaan. Terdapat kontroversi dan juga misteri. Benarkah ada 100 anak? Para arkeolog awalnya meragukan klaim 100 anak. Tapi, seiring berjalannya waktu, lebih dari 90 nama keturunan Ramses telah ditemukan dalam berbagai prasasti, relief, dan juga catatan makam. Relief di kuil Abu Simbel dan juga kuil Ramesseum menampilkan parade anak-anaknya. Barisan panjang anak laki-laki dan perempuan yang berdiri di belakang sang Fir'aun. Namun, sejarah Mesir seringkali hiperbolik. Dalam sistem kepercayaan mereka, jumlah bisa bermakna simbolis. Mungkin 100 anak bukan angka pasti, tapi representasi dari kesuburan, kekuasaan, dan juga kelimpahan. Sebagian sejarawan memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai 120 sampai 150 anak. Karena banyak yang tidak dicatat secara resmi. Apalagi di sistem harem. Beberapa anak mungkin tidak diakui secara politik, meski diakui secara biologis. Beberapa nama anak bahkan ditemukan di mumi dan makam tersembunyi, dan baru diidentifikasi melalui tes DNA. Penelitian modern membuka kemungkinan bahwa Ramses benar-benar memiliki lebih banyak anak daripada yang tercatat dalam sejarah formal. Warisan Ramses kedua dalam sejarah dan arkeologi. Ramses kedua meninggal di usia lebih dari 90 tahun. Sebuah pencapaian luar biasa di zamannya. Ia memerintah selama 66 tahun dan menjadikannya sebagai Fir'aun dengan masa pemerintahan terpanjang di Mesir kuno. Warisannya tidak hanya dalam bentuk kuil-kuil raksasa dan tidak hanya dalam perang-perang epik, tapi juga dalam bentuk genetika. Banyak bangsawan dan pejabat tinggi pada generasi berikutnya masih mengaku keturunan Ramses kedua. Ramses kedua menjadi simbol kesempurnaan seorang Fir'aun. Kuat dalam perang, cerdas dalam diplomasi, dan subur dalam keturunan. Mumi Ramses kedua ditemukan, dan kini disimpan di Museum Nasional Mesir. Analisis terhadap tubuhnya menunjukkan bahwa ia memiliki postur tinggi dan juga rambut kemerahan, memberikan nuansa misterius terhadap penampilannya. Bahkan, dalam kematiannya, ia tetap menjadi teka-teki sejarah. Fir'aun Ramses kedua. Ia bukan hanya sekedar legenda karena kekuasaannya, tetapi karena visinya yang melampaui zaman. Ia membangun kerajaan bukan hanya dari batu dan tentara, tetapi dari darah dan keturunan. Di dinding kuil, di makam-makam tersembunyi, dan dalam mitos yang diwariskan ribuan tahun, kisah 100 anak Ramses kedua tetap hidup dan menjadi bukti bagaimana seorang pria bisa mencoba menaklukkan waktu dengan cara yang tidak biasa. Ia tak bisa menjadi abadi, tapi ia bisa memastikan namanya disebut oleh keturunannya selama ribuan tahun.
Dan mungkin, dalam garis keturunan manusia hari ini, darah Ramses kedua masih mengalir. Diam-diam, tak terlihat, tapi tak terhapus.